Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma 10 ayat 9-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya masih ingat sebuah peristiwa yang terjadi kira-kira 16 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang menyetir hendak pergi ke toko kue di daerah tengah kota Surabaya. Kondisi jalan cukup licin karena hujan dan genangan air yang menutupi jalan yang berlubang. Ketika kendaraan tengah melaju, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang terjatuh karena terperosok dalam lubang dan jaraknya itu kira-kira 1 meter dari kendaraan saya. Orang-orang sekitar yang melihat kejadian tersebut berteriak menyuruh saya menghentikan kendaraan dan menuduh saya yang menyebabkan pengendara itu jatuh. Ketika sedang memarkir mobil, saya berseru dalam hati, Tuhan tolong saya. Karena saya merasa takut melihat massa yang berteriak-teriak menuduh saya. Ketika saya akhirnya berhasil mendekati pengendara itu dan menanyakan keadaannya, dia berkata kalau dia baik-baik saja. Dan yang menyebabkan dia jatuh adalah jalanan berlubang yang tertutup air hujan. Saya merasa lega luar biasa. Saya yakin Tuhan yang menolong dan membuat pengendara itu mengakui kebenaran yang terjadi. Jika tidak, saya tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi orang-orang itu menyalahkan saya. Ketika Paulus menuliskan bahwa setiap orang yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan, konteks saat itu adalah keselamatan akan hidup kekal di surga. Karena pada saat itu ada perdebatan antara orang Yahudi dan non-Yahudi tentang keselamatan. Selain itu, Paulus juga menegaskan bahwa menyerukan nama Tuhan adalah ekspresi iman, merefleksikan hubungan antara kita yang memanggil dan siapa Tuhan yang namanya kita serukan.
yang artinya kita memberikan pengakuan atas kedaulatan Tuhan ketika berada dalam kesesakan dan kesulitan. Rasa takut menyelimuti. Nama siapakah yang kita sebut? Kepada siapa kita berseru meminta pertolongan? Berseru kepada Tuhan menunjukkan ketidakmampuan kita untuk menolong diri sendiri, mengetahui betapa lemah dan terbatasnya kita, dan berserah penuh pada pertolongan Tuhan, mengakui kedaulatannya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk berseru padamu, menyerahkan semua pergumulan dan ketakutan kami padamu ya Tuhan. Ampuni kami jika seringkali dalam keadaan yang baik-baik saja, kami justru melupakan Engkau. Kiranya kami terus dapat menjangkarkan hati kami padamu, dan selalu berseru padamu dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau kembali menyerahkan istirahat malam kami ke dalam genggaman tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau